Sebelum kita membahas kapan kira-kira harga ini bisa semakin turun, kita akan tanyakan juga kepada Pak Faisal, apa sih sebenarnya yang menjadi penyebab harga beras ini bisa naik pada beberapa pekan-pekan sebelumnya? Bahkan ini kan banyak sekali mengatakan ini sudah menyentuh rekor harga tertinggi. Analisa Pak Faisal? Ya, jadi saya rasa perlu dijelaskan pada publik siklus harga pangan, khususnya beras di sini ya. Jadi siklusnya itu biasanya harga itu akan turun pada masa panen ya. Masa panen dalam 1 tahun itu ada dua. Pertama panen raya itu yang paling besar produksinya itu biasanya di kisaran Februari, Maret, April ya. Panen yang kedua itu panen kecil, panen gadu itu di kisaran sekitar September. Nah, di dua masa ini biasanya harganya turun. Di antara duanya, di antara kedua panen, harga itu biasanya naik. Nah, jadi kalau kita melihat tren dalam beberapa bulan terakhir, ini naiknya tuh sebetulnya sudah setelah Oktober itu udah mulai naik, puncaknya biasanya di Desember, Januari. Nah, Februari kalau sebelum tahun ini, Februari itu sudah agak turun dan akan makin turun ketika puncak panen raya di bulan Maret. Nah, itu siklus tahunan. Ya, jadi artinya kalau kita melihat siklus tahunan mestinya sekarang kita udah Februari mau masuk Maret, itu mestinya trennya udah turun. Tapi banyak yang mengatakan juga El Nino, bahkan gorila El Nino gitu sebutannya. Sebentar, itu El Nino tahun lalu ya. Nah, sekarang kita berbicara tahun ini. Tapi memang tahun ini berbeda kenaikannya dibandingkan dengan tahun-tahun yang lalu. Sama-sama naik ini, sama-sama bulan Februari itu sama-sama naik. Jadi misalkan kalau kita melihat pergerakan harga beras ya medium saja ya dari Januari ke Februari, tahun lalu itu pertumbuhannya di Februari itu 2% secara month to month. Tahun ini 6%, jadi lebih tinggi ya. Nah, jadi ada beberapa indikasinya. Yang pertama, tahun ini tuh memang satu panen rayanya itu mundur karena faktor iklim. Ya, jadi biasanya mulai di Februari, Maret sudah puncak panen raya, sekarang mundur 1 bulan. Jadi kalau mulai misalkan di Maret, puncaknya tuh bukan di Maret tapi puncaknya di April. Nah itu jadi satu. Makanya kondisi Februari yang semestinya sudah mulai ada panen, nah ini harganya itu juga belum turun pada saat sekarang, yang belum 5 Maret. Yang kedua juga, nah ini masalah mau tidak mau kita bisa melihat memang kondisi pemilu, pilpres ini ada pembelian beras cukup besar ya untuk penyediaan ya. Memang ada faktanya memang ada kekurangan ya daripada kondisi tadi yang dibilang sebelum H- berapa itu memang ada harganya tinggi. Jadi memang ada pembelian besar-besaran ya. Aktivitas daripada pemilu itu yang kedua. Nah, ini yang kemudian membuat maka harganya kemarin itu naik. Nah, jadi tapi ke depan Maret ini mestinya walaupun mundur 1 bulan ya mestinya itu harga sudah cenderung turun. Apalagi pada masuk puncaknya nanti perkiraan di April. Nah, itu harganya akan jatuh biasanya. Apalagi kalau panen rayanya bertepatan dengan datangnya beras impor. Nah itu biasanya harganya itu lebih jatuh lagi biasanya. Oke, jadi prediksinya ini kan kalau kata pedagang ini mengatakan harga sudah turun. Kedepannya masih akan semakin turun? Ya, kedepannya jadi begini, untuk 2024 ini juga ada bedanya dengan tahun kemarin. Jadi cerita El Nino ya. Nah biasanya dalam 10 tahun terakhir kalau kita melihat dari data, rata-rata produksi kita itu turun 1% per tahun dari 2014 ke 2023. Tapi di 2024 ini sudah masuk La Nina ya. Jadi dari El Nino ke La Nina ada potensi perkiraan tambahan produksi itu kalau nggak salah 0,9 sampai 1,5 juta ton produksi. Nah, jadi artinya tahun ini beda dengan tahun yang lalu dari sisi produksinya. Jadi ada tambahan. Jadi masuk musim panen ditambah lagi secara tahunan produksinya perkiraan produksinya lebih tinggi. Jadi artinya ada kemungkinan memang akan harga turun di Maret, April ketika puncak panen itu akan turun. Di Mei juga saya pikir masih rendah, nanti akan mulai naik lagi setelah mendekati panen gadu. Biasanya naik lagi, nanti di panen gadu agak sedikit turun. Oke, ini yang menjadi pertanyaan juga, mungkin bisa dijawab Pak Faisal dan juga nanti bisa ke Pak Arief. Kita tahu lah bahwa memang dengan naiknya harga beras ini petani happy, petani senang ya. Tapi bagaimana kemudian jika harga ini nanti sudah semakin turun, nasib petani ini nanti seperti apa? Ya disitulah pentingnya peran daripada Badan Penyangga Pangan ya, terutama Bulog untuk fungsi stabilisasi daripada harga pangan. Ketika harganya turun kan memang mestinya diserap ya, diserap untuk kemudian supaya mereka tidak merugi. Nah, cuma memang perlu diperhatikan harga beli juga ya Pak ya. Karena kalau melihat dari biaya produksi, beras memang mengalami peningkatan cukup cepat ya.
dari harga pembelian pemerintah sendiri sebetulnya juga sudah naik ya dari 2020 kalau tidak salah 4.200 gitu kalau nggak salah ya. Jadi naik 5.000 sekarang 2023 udah naik sebetulnya. Tapi biaya produksi di tingkat petani itu sekarang udah naik 5.665. Okay. Oh 5.600-an. Jadi kalau dibeli 5.000 berarti kan dia jual rugi. Jadi mau tidak mau kalau ingin beli dari pemerintah ke petani, Bulog membeli ke petani memang harus lebih tinggi dari biaya produksinya. Oke. Gitu. Langsung Pak Suyanto untuk menjawab bagaimana kemudian mengantisipasi untuk petani ini supaya tidak terdampak juga akibat harga ini turun nanti. Jadi gini, Bulog kan mendapatkan penugasan dari pemerintah untuk importasi. Totalnya 3,6. Dengan adanya penugasan itu, kita tidak serta-merta langsung adakan. Kita adakan secara bertahap. Yang 3,6 ini, kita yang sudah eksekusi hanya 500.000. Itu sampai dengan kedatangan bulan Maret nanti. Nanti akan kita lihat. Jadi dengan tambahan sekarang 1,4, kemudian nanti akan masuk sekitar 500, itu kan bisa kita gunakan penyaluran sampai dengan bulan Mei. Nanti akan kita lihat posisi pada saat panen raya di bulan April. Tadi apabila mudah-mudahan panennya bagus, kita bisa melakukan penyerapan maksimal, ya nanti impornya akan kita kapan impor lagi kita akan sesuaikan. Tadi disampaikan Bapak Kepala Badan Pangan Nasional bahwa kita tetap mengutamakan pengadaan dalam negeri. Kemudian tadi harga beli harus sesuai dengan harga yang wajar bagi petani. Memang tadi disampaikan bahwa harga dasar dari Badan Pangan sekarang 5.000. Tapi kan ada beberapa kebijakan yang nanti kita bisa menyesuaikan harga belinya. Katakanlah misalnya ada kebijakan fleksibilitas harga. Artinya pada saat harga pasar lebih tinggi dari HPP, Badan Pangan atau pemerintah bisa mengambil kebijakan fleksibilitas harga. Walaupun ini kita harus hati-hati. Karena begitu harga dinaikkan, pasti akan memicu kenaikan harga. Kemudian kita juga main melalui pembelian skema komersial. Itu kita gunakan untuk kebutuhan komersial rutin Bulog. Apabila nanti pemerintah membutuhkan, itu bisa dialihkan menjadi CBP. Itu yang akan kita lakukan. Oke. Pak Arief, ini kan menjadi dilema ya. Bagaimana sih sebenarnya harus ada balance harga yang tepat supaya petani tidak dirugikan, tapi satu sisi juga konsumen ini tidak menjerit gitu. Ya itu tugas pemerintah, ya utamanya Badan Pangan Nasional. Ya jadi telah disebutkan HPP untuk GKP itu sebelumnya 4.200, kemudian sudah dinaikkan ke 5.000. Ya tentunya tidak serta-merta 5.000 itu semua pembelian Bulog itu 5.000 gitu ya untuk GKP, tidak. Karena ada skema-skema yang disebutkan Pak Yamto tadi termasuk skema komersial. Jadi tugas kita memang membalance ya antara harga di tingkat petani, kemudian pedagang dan juga di tingkat konsumen. Ya. Tapi perlu diketahui juga kepada seluruh masyarakat bahwa kita ini tidak bisa membuat happy 100% semua pihak. Petani pengennya harganya itu ya kalau boleh 8.000, 8.600 seperti kemarin ini. Ya. Ya. NTP-nya di atas 116%. Ya. Tapi pada saat harga di tingkat petani tinggi dan baik ya buat petani, ya di sisi lain ada masyarakat yang lebih dari 270 juta ini yang merasa harga ini kok kenaikannya tinggi sekali. Ya kalau kita ngelihat berapa TikTok sekarang hari ini itu semua menyampaikan bahwa kenapa sih kalau harga beras 17.000 pada protes gitu kan. Nah itu jeritan murni seorang petani ya. Ya sehingga empati kita ini juga harus ada di petani. Oke, jadi seperti apa kemudian langkah yang dilakukan? Yang paling baik ya setelah harga ini semua normal, produksi normal, kita harus duduk lagi. Duduk lagi kita diskusikan sama-sama ya, biasanya Badan Pangan Nasional akan mengundang stakeholders di bidang pangan termasuk akademisi, pengamat ya, kita duduk sama-sama. Tapi sekali lagi pada saat petani saudara-saudara kita inginnya harganya 8.000, 8.600 ya, tentunya akan dibalance sama teman-teman pedagang juga. Karena teman pedagang ini begitu harganya di atas
mereka juga penjualannya drop signifikan juga, ya. Jadi di sini perannya pemerintah. Nah, kalau Pak Presiden perintahnya wajar harga di tingkat petani, wajar harga di tingkat pedagang, dan wajar harga di tingkat konsumen. Nah, ini menerjemahkannya, ya, Badan Pangan Nasional itu juga harus, ya, mengundang seluruh stakeholders. Ini kita baru bicara beras, ya. Kita belum bicara jagung, ya, jagung pakan. Kita belum bicara peternak ayam boiler, ya, layer telur, ya. Ini semua memang harus, ya, disesuaikan juga, ya, karena biaya-biaya input tadi, ya, itu menjadi kalkulasi harga dasar kita, termasuk persentase berapa margin yang akan diterima wajar oleh semua pihak, ya. Memang ada yang pengennya 60% marginnya, ada yang merasa 20% udah cukup, ada yang 40% harus cukup. Oke. Kemudian biaya-biaya itu tidak bisa sama seluruh Indonesia, Mbak Gita. Ya. Jadi misalnya begini, biaya sewa lahan. Biaya sewa lahan kalau tanahnya sendiri, ya, itu kan gratis, ya, tetapi tetap harus dikalkulasi berapa sih sewa lahan itu untuk dimasukkan di costing, ya, di cost structure. Kemudian yang satu lagi sewa lahan, tapi sewanya misalnya di Sumbawa, ya. Sumbawa kan penghasil padi yang besar juga gitu, ya. Mungkin harganya sewa bisa 2-3 juta, ya. Tapi kalau main ke Kerawang, main ke ini wilayah-wilayah sini nih, Jawa Barat gini, itu angkanya bisa sampai 12 juta. Jadi dalam mengkalkulasi itu juga kita harus menggunakan range, ya, real di lapangan seperti apa. Kemudian kalau pupuk gitu, ya, pupuk subsidi atau pupuk komersial. Ya, kalau kita menghitung, ya, biasanya saya akan hitung pakainya pupuk komersial. Karena kalau pakai pupuk subsidi nanti akan jatuh sekali harga di tingkat petani. Jadi kita gunakan variabel-variabel cost tadi dalam cost structure, dan itu harus disepakati oleh semua pihak. Walaupun ini bukan kartel, ya, tetapi ini kesepakatan seluruh pihak dan tidak bisa membuat happy semua lini. Ya, dan biasanya ini ada Badan Pangan Nasional yang merumuskan, dan kita sangat transparan kepada publik untuk menjelaskan ini semua. Oke, segala upaya tentunya sudah dilakukan oleh pemerintah, tapi kalau tadi kita sudah mendengarkan apa sebenarnya yang dimau petani, ya, supaya petani ini juga bisa diperhatikan. Tapi kalau dari mau pedagang sendiri seperti apa sih? Sekarang kan ini sudah mulai turun, ya, tapi satu sisi kita dengar juga ini akan, ya, agak sedikit membebani petani lagi. Tapi kalau dari pedagang sendiri apa sebenarnya aspirasinya? Saya pikir pelaku usaha itu inginnya itu stabil. Saya sangat sadar benar kalau terlalu tinggi kasihan konsumen. Stabilnya itu spesifiknya bagaimana? Stabil itu ya tidak terlalu tinggi, tapi kita sampaikan tadi, terlalu tinggi kasihan konsumen, terlalu rendah kasihan petani. Pelaku usaha itu ada di tengah-tengah, Mbak. Jadi petani happy, konsumen juga nyaman dengan harga tersebut. Itu yang namanya normal. Kalau terlalu tinggi sampai itu, tentu kondisi sekarang ini kita harus upayakan juga komunikasi yang antar mungkin pemerintah, Bulog. Kalau terlalu rendah, itu cepat ambil sikap. Bulog melakukan pengadaan. Sama, kalau terlalu tinggi, Bulog juga turun tangan melakukan intervensi. Pelaku usaha itu sebetulnya ada di tengah-tengah aja. Kondisi seperti itu bisa tercipta apabila ada komunikasi yang baik antar instansi dan stakeholder yang ada. Pada dasarnya kalau sudah normal, kondisi normal yang dikatakan itu tinggi rendah itu sudah hitungnya, pemerintah sudah mengeluarkan harga eceran tertinggi. Ya. Harga eceran tertinggi timbul itu sudah ada acuannya, berapa sih biaya-biaya yang dikeluarkan oleh petani. Karena harus kita sadari, Mbak, petani itu kalau sudah menjadi musim tertentu, itu menjadi konsumen juga namanya buruh tani itu. Jadi yang kita harapkan itu adalah kondisi normal. Untuk menjaga normalnya itu sudah harus pemerintah harus punya stok. Produksi harus ditingkatkan. Lah, pelaku usaha itu menyampaikan aja, beli tinggi, jual tinggi. Nggak mungkin beli tinggi, jual rendah. Dibalik juga, beli rendah, jual tinggi nggak mungkin. Saingannya kan cukup banyak. Pasar beras itu pasar sempurna, Mbak. Saya pikir kalau kondisi normal, itu kedepannya saya pikir tadi Pak Arief sudah mengatakan bagaimana menyikapi masukan, saran dari stakeholder yang ada, itu saya pikir harapan kita bersama. Oke.
Kita sudah melihat bagaimana kemudian upaya yang dilakukan tentunya untuk menstabilkan harga beras. Tapi seperti yang sudah disebutkan juga oleh Pak Arief, bahkan kita sudah lihat dalam paket pengantar pemirsa, ada sejumlah komoditas harga pangan yang juga mengalami kenaikan. Kita akan bahas sesaat lagi pemirsa. Usai jeda tetaplah bersama kami di Indonesia Business Forum.